Ketika menghadapi pasien konseling, saya sering sekali mendengar kata-kata, "Aku memaafkan orang lain. Aku ingin memaafkan orang lain, bagaimana caranya?" Ya. Dan memaafkan ini seringkali dikaitkan dengan healing diri sendiri, dengan menyembuhkan trauma atau luka yang kita miliki. Tapi seringkali juga ketika orang konseling dan mungkin juga saat psikoterapi, ketika dia bilang dia sudah memaafkan orang itu, tapi entah kenapa perilaku dia kepada orang yang sudah dia maafkan itu tetap saja nggak bisa kembali normal. Tetap saja tidak bisa untuk kita tidak bisa untuk melupakan apa yang orang itu perbuat sama kita. Apakah di sini artinya kita belum benar-benar memaafkan orang itu? Atau jangan-jangan kita salah target, seharusnya yang kita maafkan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Karena konsep memaafkan dari sisi psikologi adalah lebih fokusnya itu ke diri sendiri sebetulnya, bukan ke orang lainnya. Masalah kamu memberikan maaf atau tidak secara perkataan, itu hanya simbolis saja sebetulnya. Tapi fokusnya adalah bukan memaklumi, bukan membenarkan apa yang orang lain perbuat sama kita, yang mana kita sampai sakit, sampai luka. Tapi kita fokusnya adalah, oke, aku sekarang punya luka, aku harus bagaimana untuk menyembuhkan luka ini. Dengan cara memaafkan. Memaafkan apa? Perilaku kita dan perilakunya orang lain. Tapi fokusnya ke diri sendiri dulu. Caranya bagaimana? Karena orang lain itu kan nggak akan berubah. Oke? Artinya kalau dia sudah pernah menyakiti kita, kalau kita maafkan pun, kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama lagi. Mungkin, sangat-sangat mungkin. Siapapun itu, pasti akan menyakiti kita lagi. Tapi dari diri kita sendiri, kita harus melakukan apa supaya orang lain, ketika orang lain melakukan hal yang sama lagi, kita nggak akan sakit lagi. Itulah yang namanya memaafkan. Kemudian, ketika kita sudah memaafkan, kita nggak bisa kendalikan orang lain kan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Artinya bagaimana? Kitalah yang kontrol perilaku kita. Karena seringkali orang yang katanya sudah memaafkan, tapi masih berkata negatif kepada orang yang menyakiti dia. Masih ngomongin di belakang, masih gosipin, masih nggak terima mengatakan kejelekan-kejelekan dari orang ini, cerita kemana-mana. Yang mana ketika kita menceritakan kejelekan, itu akan semakin membuat kita itu kepahitan. Dan masalahnya nggak akan selesai pada akhirnya. Dan perilaku kita kepada orang itu pada akhirnya akan ikutan pahit juga, karena kita juga menceritakan kejelekan dia di belakang. Lalu bagaimana caranya memaafkan? Stop membicarakan orang lain itu, terutama membicarakan kejelekannya. Ketika kita membicarakan kejelekan, kita akan semakin pahit, semakin gak bisa melupakan, semakin gak akan bisa memaafkan. Memaafkan, forgive, itu bukan berarti kita memaklumi loh ya. Bukan berarti kita membiarkan dan membenarkan perilaku buruk atau jahat dari orang lain. Bukan. Tapi menerima bahwa itu sudah lewat dan sekarang aku mau apa. Itulah baru namanya memaafkan. Fokusnya lebih kepada diri sendiri. Susah. Memang susah. Nggak ada yang bilang kalau ini gampang. Hanya saja ketika kita bisa melakukan ini, kita akan merasa lebih enteng. Kita nggak akan menyimpan banyak emosi buruk atau emosi negatif dalam diri kita. Kita akan lebih bisa netral dalam semua hal apapun yang kita jalani setiap hari. Mau orang lain itu menyakiti kita, mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti kita, atau mungkin perilaku orang lain juga menyakiti kita, kita akan lebih gampang untuk let go, untuk melepaskan semuanya. Kenapa? Karena kita tidak mau untuk terlalu mengontrol orang lain. Kita nggak akan mau untuk terlalu membicarakan orang lain. Yang kita utamakan adalah diri kita sendiri. Egois itu nggak apa-apa. Kita utamakan diri kita sendiri dulu. Ketika diri kita sudah cukup, sudah terpenuhi, baru kita ngurusin orang lain. Kurang lebih seperti itu. Salam sehat jiwa untuk kita semua.